Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanurisman dengan NIM 2007024. Kalian tahu nggak di sini aku akan menjelaskan apa? Apa ya? Di sini aku akan menjelaskan tentang perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Kira-kira apa aja ya di dalam perlindungan hukum dalam HAN itu? Indonesia adalah negara hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum diciptakan sebagai sarana dan instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam menjalankan fungsinya, maka pemerintah dituntut untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan hukum dan harus sejalan dengan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dilaksanakannya tindakan hukum pemerintah dapat membuka peluang munculnya tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh sebab itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Menurut Paulus Elo Tulung, masing-masing negara memiliki cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan itu diberikan. Perlindungan hukum yang dimaksud ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap, tindak, atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya ada perbuatan dan tindakan pemerintah. Yang pertama itu ada pembuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pembuatan pemerintah dalam bidang penerbitan keputusan. Yang ketiga adalah perbuatan pemerintah dalam bidang publik. Yang keempat ada perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan. Selanjutnya ada perlindungan hukum dalam bidang perdata. Tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Maka dimungkinkan muncul tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Berkenaan dengan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum ini disebutkan bahwa hakim perdata berkenaan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berwenang menghukum pemerintah untuk membayar ganti kerugian. Di samping itu, hakim perdata dalam berbagai hal dapat mengeluarkan larangan atau perintah terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merujuk pada pasal yang juga berlaku terhadap perseorangan, yaitu pasal 1365 KUHP Perdata. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik dilakukan melalui peradilan hukum. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Selanjutnya ada perlindungan hukum dalam bidang publik. Yang pertama ada tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan dan ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Yang kedua ada tindakan hukum yang dilakukan dalam hal pembenturan peraturan, perundang-undangan atau penerbitan keputusan atau ketetapan. Selanjutnya ada perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dan merugikan hak-hak warga negara. Berkenaan dengan hal itu, warga negara dapat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung untuk menguji peraturan tersebut terhadap undang-undang. Selanjutnya ada perlindungan hukum dalam penerbitan keputusan. Yang pertama ada preventif. Preventif itu yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Arti preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua ada represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut pasal 48 Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara yang berbunyi 1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang atau oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha tertentu. Maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Yang kedua, pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan dapat ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama melalui banding administrasi atau upaya administrasi, dan melalui peradilan. Penyelesaian sengketa terhadap ketetapan peraturan tata usaha negara yang berlaku di Indonesia, tolak ukur yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan baik. Asas-asas umum pemerintahan baik digunakan sebagai batu uji dalam proses peradilan ini, terutama sehubungan dengan diberikannya kewenangan bebas kepada pemerintah. Kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara hukum. Dalam menjalankan fungsinya, maka pemerintah dituntut untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan hukum dan harus sejalan dengan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang dimaksud ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap, tindak, atau perbuatan hukum pemerintah. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, perbuatan atau tindakan hukum pemerintah ini terbagi menjadi 3, yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, perbuatan pemerintah dalam bidang penerbitan keputusan, dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah pengucapan. Semoga info yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.